Benih Rahasia Sang Pewaris episode 29. Yang membuat Shira kecewa, Kenzo malah menggendong Leon dan berkata, "Aku tidak sibuk. Kita bisa terus bermain." Yeay. Leon yang gembira melingkarkan lengannya di leher Kenzo sebelum berbalik dan berkata kepadanya, "Ayo bermain bersama, Mama." Meskipun dia jengkel, Shira hanya mendesah sebagai tanggapan. "Kalau begitu aku akan jalan-jalan. Sampai jumpa sebentar lagi." Berharap olahraga ringan itu akan membantu pencernaannya, Shira berjalan-jalan di sekitar lingkungan tinggal. Jam sudah menunjukkan pukul 9 begitu saja dan dia kembali ke area kebugaran untuk melihat putranya bermain ayunan kali ini. Karena Kenzo masih mendorongnya, dia hanya bisa menghampiri dan berkata, "Kita kembali mandi, Leon. Kamu masih harus sekolah besok." Mendengar ketegasan dalam suara ibunya, Leon mengangguk patuh. "Baiklah, ayo pulang." Shira menatap Kenzo. "Kenapa kamu tidak pulang saja dulu? Aku harus mengambil kunci mobilku di rumah. Belum lagi aku juga ingin minum air." Kenzo mengisyaratkan akan kembali ke apartemennya. Mendengar itu, Shira mengerutkan kening. Dia pikir Kenzo akan bisa pergi saat itu juga. Begitu mereka kembali ke rumah, Shira melihat tubuh putranya yang berkeringat dan memutuskan bahwa ia harus segera dimandikan. Karena itu, ia memberitahu Kenzo, yang sedang minum segelas air di sofanya, "Aku akan membawa Leon untuk mandi. Tutup saja pintu di belakangmu saat kamu pergi." "Tentu." Kenzo mengangguk. Maka, ia membawa putranya ke kamar mandi. Saat mereka keluar dari kamar mandi setelah memandikannya, ia mendapati Kenzo masih di sofa. Shira yang tercengang lalu bertanya, "Kamu belum pergi?" "Aku ingin beristirahat sebentar lagi." Kenzo tergeletak malas di sofa, tidak berniat pergi. "Baiklah, Leon harus tidur, jadi kamu bisa pergi setelah cukup istirahat," kata Shira. Dia memanggil Leon dengan paksa ke kamar tidurnya, menyuruhnya naik ke tempat tidur, dan memberinya sebuah buku cerita. "Bacalah sendiri dengan tenang sebentar. Kamu tidak boleh mencari Tuan Wiharja lagi. Dia harus pulang, oke?" "Baiklah." Meskipun Leon jelas tidak senang dengan hal itu, dia tidak berani menentang karena dia takut dimarahi. Setelah membelai rambutnya dan menciumnya, Shira berdiri dan meninggalkan ruangan. Ketika dia keluar dan mendapati Kenzo sudah tidak ada di sofanya, dia merasa lega. Akhirnya dia pergi. Teringat bahwa pakaian kotor putranya masih ada di kamar mandi dan ingin melemparkannya ke dalam mesin cuci, dia memutar kenop untuk masuk ke kamar mandi. Namun, saat ia melangkahkan satu kaki masuk, ia menyadari ada seorang pria berdiri di depan kloset, sedang buang air kecil. "Ah!" Shira begitu terkejut hingga kepalanya terbentur kusen pintu sebelum membanting pintu hingga tertutup lagi dengan wajah merah. Ya Tuhan! Bukan saja dia tidak pergi, tapi dirinya baru saja memergokinya melakukan sesuatu yang memalukan. Meski Kenzo dalam posisi memunggunginya, Shira tidak dapat menahan pipinya memerah karena pikirannya menjadi kosong. Pada saat itu, Kenzo keluar dari kamar mandi dan melirik ke arah Shira, yang duduk di sofa dan memegangi kepalanya. Dengan khawatir, Kenzo bertanya dengan lembut, "Apakah sakit? Kenapa kamu masih di sini?" Shira benar-benar jengkel. "Apakah kamu benar-benar ingin aku pergi sejauh itu?" Setelah mengatakan itu, pria itu berjalan menuju area sofa dan Shira hanya menggelengkan kepalanya saat melihatnya. Kemudian Shira memperingatkan, "Jangan sentuh aku." Kenzo membungkuk dan di bawah cahaya lampu,
wajahnya tampak sangat tampan. Mengira Kenzo hendak menciumnya, mata Shira terbelalak tanda waspada. Tetapi Kenzo justru menarik telepon genggamnya dari sampingnya sebelum dia berdiri tegak. "Kamu pikir aku ingin menciummu?" Kenzo menyeringai. Saat Shira melihat ponsel di tangannya, wajahnya memerah karena malu. Bodoh amat. Kenzo tiba-tiba membungkuk untuk mencubit rahangnya dan kemudian menempelkan bibirnya ke bibir wanita itu. Sebelum Shira itu sempat bereaksi, Kenzo sudah selesai dengan aksinya, meluruskan postur tubuhnya dan menuju pintu depan. "Berani sekali kau. Anggap saja ini hukuman karena mengintipku," jawabnya tanpa menoleh ke belakang. "Aku tidak melihat apapun," protes Shira dengan marah. Baru saja tiba di pintu, Kenzo berbalik dan menatapnya dengan menggoda. "Yakin? Kurasa kamu tidak menyesalinya?" Wajah Shira memerah karena marah. "Tidak. Menikahlah denganku, dan kamu bisa melihatnya kapanpun kamu mau," kata Kenzo padanya. "Aku tidak mau melihatnya," teriaknya sambil wajahnya semakin memerah. Apakah pria ini benar-benar percaya diri? Baru setelah Kenzo tersenyum penuh arti, dia membuka pintu dan pergi. Sekarang Shira ditinggal sendirian di sofa, dia melamun. Pikirannya masih tertuju pada layar biru kematian. Bahkan saat dia menutupi pipinya yang memerah, dia masih bisa merasakan hangatnya bibir pria itu di bibirnya. Dasar bajingan. Bukankah dia bilang sebelumnya bahwa dia akan berperilaku baik? Shira seharusnya tidak mempercayainya. Pada saat ini, Shira melirik ke arah kamar putranya. Untung saja putranya tidak tahu apa yang telah terjadi. Saat menyadari beratnya harus berbagi malam dengan Kenzo selama setahun ke depan, dia merasakan kepalanya sakit. Shira bergegas bekerja setelah mengantar putranya ke sekolah keesokan paginya. Saat ia bergegas melewati kerumunan dengan rambut ikalnya bergoyang di bahunya, ia mengenakan blus kotak-kotak abu-abu dan rok pensil hitam dengan tas tangan disampirkan di bahunya. Pakaiannya seperti itu secara tidak sengaja memperlihatkan profesionalismenya. Sebuah sedan hitam berhenti di pintu masuk tempat kerjanya saat ini. Kenzo ada di sana untuk membawa dokumen kembali ke Wiharja Corporation ketika dia kebetulan melihat Shira datang dari jalan saat dia berjalan di antara kerumunan pekerja kantor sambil memancarkan rasa percaya diri yang kuat dan memukau. Pada saat itu, Shira kebetulan melirik jam tangannya dan menyadari bahwa hanya ada 2 menit tersisa baginya untuk masuk kerja. Ia langsung panik dan berlari cepat menuju lobi, tidak peduli bahwa ia tampak agak menyedihkan saat melakukannya. Yang tidak diketahuinya adalah Kenzo menyaksikan segalanya dari dalam mobil. Sikapnya yang tergesa-gesa membuatnya tersenyum. Dulu, dia tidak tahu ada wanita seperti dia. Wanita itu tidak terlalu menonjol atau memikat, tetapi dia memiliki pesona tertentu yang membuatnya tergila-gila. Dirinya bahkan rela dicap sebagai tukang intip karena menatapnya karena hal ini. Pada menit terakhir, Shira berhasil masuk kerja. Ketika dia melihat lampu hijau menyala, dia tersenyum, merasa agak puas dan entah kenapa merasa puas karena bisa tiba tepat waktu di tempat kerja. Setelah Shira memasuki kantornya, Vina membawakan cangkir kopinya. "Kamu akan bertemu dengan klien hari ini, Shira. Apakah kamu perlu menyiapkan bahan-bahan?" Mengingat segera bahwa dia harus bertemu Lea hari ini, Shira pergi ke lemarinya untuk mengeluarkan beberapa dokumen dan menaruhnya di atas meja. "Apakah kamu ingin aku ikut?" tanya Vina. Sambil tersenyum, Shira menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu.
Biarkan aku memahami situasinya terlebih dahulu. Aku akan mengajakmu lain kali. Lagi pula, Lea hanya ingin mempersulitnya. Jika dia membawa Vina, Vina hanya akan diganggu bersamanya, jadi lebih baik dia menahan tekanan ini sendirian. Shira menelepon Lea sekitar pukul 10 pagi. Di ujung telepon, suara Lea bertanya, "Mengapa kamu baru mencariku sekarang, Nona Nugraha? Tentunya efisiensi kerjamu bisa lebih baik dari ini. Maaf, saya akan segera datang. Di mana Anda ingin bertemu? Aku akan memberikan alamatnya dan kau bisa datang." Gerutu Lea dengan ketidaksabaran yang disengaja. Tak lama kemudian, Shira menerima alamat tersebut. Setelah mengetik lokasi di perangkatnya, ia turun ke bawah untuk memanggil taksi dan menuju ke tempat tujuan. Dalam perjalanan ke sana, ia tak dapat menahan diri untuk melamun sejenak dan memikirkan Kenzo. Bayangan Kenzo menemani putranya melayang dalam benaknya. Ketika ia mengantar Leon ke sekolah pagi itu, Leon bahkan bertanya dengan penuh harap, "Apakah Tuan Wiharja akan datang ke rumah kita untuk makan malam nanti, Ma?" Untuk menenangkan putranya, Shira hanya menjawab, "Iya." Ketika melihat putranya melompat-lompat gembira mendengar jawabannya, dia berharap Kenzo akan punya waktu untuk datang malam itu. Shira mendesah, "Apa yang terjadi padaku akhir-akhir ini? Mengapa semua pikiranku dipenuhi oleh pria ini?" Saat itu, sopir taksi itu berkata kepadanya, "Kita sudah sampai, Nona." Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat keluar jendela, Shira melihat papan nama sebuah kafe yang penuh suasana. Setelah itu dia membayar kepada pengemudi dan turun dari taksi. Baru setelah memasuki lobi, ia menyadari kafe itu berada di lantai atas. Ia tanpa daya memasuki lift dan menaikinya hingga ke lantai atas. Kafe yang dimaksud adalah jenis kedai kopi yang hanya mampu dibeli oleh orang kaya. Bagi orang seperti dirinya, bisa minum Starbucks di hari biasa sudah dianggap sebagai kemewahan. Seorang petugas maju untuk memberitahu Shira saat itu, "Nona Nugraha, Nona Ananta sedang menunggu Anda." "Itu aku," Shira mengakui sambil tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Silakan ikuti saya." Petugas itu memberi isyarat untuk mengundang. Setelah melangkah masuk ke kafe, Shira melihat Lea dan seorang wanita lain sedang duduk di meja dekat jendela dan mengobrol. Sekilas, Shira tahu bahwa wanita itu sama kayanya dengan Lea dan berpakaian untuk menunjukkan status yang setara. "Ah, desainernya sudah datang. Silakan duduk. Bawakan kopinya," perintah Lea kepada petugas. Petugas itu langsung mengangguk. Shira baru saja duduk ketika secangkir kopi diletakkan di depannya. Sambil menatap Lea, dia menjawab, "Terima kasih atas kopinya, Nona Ananta." "Sama-sama. Kalau begitu, mari kita bicarakan soal desain. Aku ingin memesan perhiasan pertunangan untuk diriku sendiri, sesuatu yang sesuai dengan statusku. Aku harap kamu tidak mengecewakanku. Silakan sampaikan pendapat Anda kepada saya. Saya punya beberapa gaya yang bisa Anda pilih." Shira mengulurkan tangan untuk mengambil dokumennya. "HMPH, aku klien di sini. Yang aku inginkan adalah desainmu. Apa gunanya aku yang memilih? Saya masih harus tahu apa yang Anda sukai agar saya bisa punya arahan untuk desainnya. Yang aku suka adalah sesuatu yang unik, cantik, dan sesuai dengan temperamenku. Sisanya terserah padamu. Lagi pula, apa kau tidak tahu cara mencari tahu tentang apa yang aku suka? Kau bisa mencari tahu tentangku?"
Lea bersandar malas di kursinya dengan ekspresi sombong di wajahnya. Selama beberapa saat, Shira yang tercengang menatap Lea. Sekarang, ia akhirnya mengerti. Lea tidak ingin memberikan arahan atau mengomunikasikan ide apapun untuk desain tersebut. Yang diinginkan Lea adalah agar ia menghasilkan desain dari ketiadaan yang memuaskan Lea. Maaf, Nona Ananta. Saya khawatir saya tidak bisa menerima pesanan Anda. Silakan cari desainer lain. Shira tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Lagi pula, tidak akan ada yang bisa menghasilkan uang bagi Lea, tidak peduli seberapa banyak usaha yang telah ia sia-siakan. Tepat saat Shira mengambil tasnya dan hendak berdiri, wanita di sebelah Lea mencibir. Sikap macam apa ini? Apakah semua desainer dari Amor seperti ini? Aku benar-benar belajar sesuatu yang baru hari ini. Apa kau tidak tahu bahwa aku sudah menandatangani kontrak dengan perusahaanmu, Shira Nugraha? Jika kau tidak mendesain untukku, aku bisa menuntut perusahaanmu karena melanggar kontrak. Kudengar mereka membayar cukup mahal untuk itu. 3 kali lipat dari uang muka. Dan aku membayar uang muka sebesar 2 miliar. Kata Lea dengan puas di belakang Shira. Mendengar itu, Shira menghentikan langkahnya. Tentu saja Lea tidak akan membuat semuanya sesederhana itu. Saat dia berbalik, dia mengusulkan, jika Anda bersedia berbicara dengan saya, Nona Ananta, kita bisa terus bekerja sama. Kita sedang ngobrol. Maksudku adalah ketulusan dan keikhlasan, jawabnya dingin. Aku klienmu, Shira. Bagaimana bisa kau berbicara dengan nada seperti itu padaku? Apa kau tidak takut aku akan mengajukan keluhan terhadapmu? Lea bertanya dengan sedikit marah. Shira kembali duduk, menatap mata Lea yang angkuh. Tentu saja kau berhak mengajukan keluhan tentangku. Jika ada kekuranganku, kau dapat mengajukannya sesukamu. Jika kau hanya ingin mempersulitku, maka jangan buang-buang waktu lagi. Lea tersenyum dingin. Kalau begitu, biar aku jelaskan. Tinggalkan Vano atau Amor. Pilih satu. Mendengar itu, Shira tak kuasa menahan geli. Aku khawatir kamu bukan orang yang mampu membuatku meninggalkan Amor. Boskulah orangnya. Kalau begitu, aku akan membuatmu tidak mungkin bertahan di dunia desain. Lea mencibir. Jangan remehkan apa yang bisa kulakukan. Shira Nugraha, bukan? Tanya wanita di sebelahnya dengan puas. Kita hanya perlu menyebarluaskan karya kita ke seluruh dunia agar seluruh basis klien kelas atas tidak mempekerjakanmu atau membeli desainmu. Namun, Shira bukanlah orang yang mudah takut. Sambil tersenyum, ia mengumumkan, itu pelanggaran kontrak. Aku akan melunasi tagihanmu begitu aku kembali ke Amor. Apa yang kau pamerkan, Shira? Apa kau punya modal untuk melakukan itu? Dan satu hal lagi sebelum kau pergi, kami akan pergi ke Belanda hari ini, jadi kau bisa membayar kopimu sendiri. Lea berteriak padanya. Shira yang tak gentar berdiri dan berjalan menuju counter untuk bertanya kepada pelayan, berapa harga kopi saya? Pelayan itu menyebutkan harganya sambil tersenyum. Itu 10 juta. Terima kasih. Mata Shira yang berbentuk seperti kacang almond terbelalak ketika mendengar harga secangkir kopi yang sangat mahal. Itu sangat mahal. Kopi ini diseduh dengan biji kopi dengan kualitas terbaik, jadi harganya pasti sepadan. Shira terdiam. Kopi itu menghabiskan banyak uang meskipun aku baru saja menyesapnya, aku bahkan tidak sempat menikmati rasanya. Baiklah, ambilkan saja tagihannya. Bungkus kopinya juga.
Tolong tambahkan es, gula, dan krim. Kemudian, dia mengeluarkan kartunya dan menyerahkannya kepada seorang pelayan yang tercengang. Pelayan itu langsung meminta rekannya untuk mengemas minuman. Namun, tindakan Shira membuat Lea, yang duduk di dekat jendela, mengejeknya. Shira, maafkan aku. Aku lupa bahwa kamu adalah karyawan biasa. Kurasa secangkir kopi ini pasti menghabiskan sekitar setengah dari gaji bulananmu. Shira tidak menanggapi dan dia tidak terpengaruh oleh tatapan aneh dari para pelayan di sekitarnya. Ketika pelayan itu menyerahkan kopi kepadanya, dia mengambil kopi itu dan pergi dengan dada membusung. Melihat itu, Lea sangat kesal hingga menggertakkan giginya. Shira benar-benar orang yang sulit ditaklukkan, pikirnya. Sudah hampir jam makan siang ketika Shira kembali ke kantor. Ia mengajak Vina makan siang dan menceritakan semua kejadian yang terjadi sebelumnya hari itu. Apa? Dia bersikap jahat padamu? Tanya Vina kaget. Ya. Dia bahkan mencoba memaksaku meninggalkan timku. Jadi dia sengaja mempersulit situasiku. Dia sama sekali tidak berniat berbisnis dengan kita. Saat itu, Shira belum menyebutkan insiden tentang kopi itu. Kalau begitu, aku akan mengajukan permintaan kepada manajemen untuk menagih ganti rugi darinya. Aku tidak bisa membiarkanmu dalam situasi sulit karena ini, jawab Vina dengan wajar. Yang ditanggapi Shira dengan anggukan dan menjawab, maaf merepotkan, Vina. Jangan khawatir. Kita tidak boleh membiarkan siapapun menindas kita karena ini, ya. Vina tersenyum. Lagi pula, dengan Kenzo di sekitar, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Sekitar pukul 2 siang, Shira naik ke atas menuju kantor Kenzo. Kenzo sedang duduk di sofa sambil membaca sebuah dokumen. Pria itu menunjukkan efisiensi kerja yang tinggi. Tumpukan besar dokumen yang ada di mejanya pagi itu telah lenyap dan hanya tersisa beberapa dokumen. Presiden Wiharja, ada sesuatu yang ingin saya laporkan kepada Anda, ucap Vina. Kenzo meletakkan dokumen itu dan mengangguk. Silakan. Dia mengulangi kejadian yang terjadi pagi itu, di mana Shira bertemu Lea. Sebelum menambahkan, saya akan berbicara dengan Anda mengenai permintaan mereka atas ganti rugi yang telah ditetapkan. Tampak jelas bahwa ekspresi Kenzo menjadi gelap ketika mendengar cerita itu. Beraninya dia meminta ganti rugi dari perusahaan kita setelah dia menindas staf saya. Apakah Nona Ananta berpikir bahwa departemen hukum kita tidak berguna? Jawabnya dengan dingin. Vina tercengang mendengar jawabannya. Sepertinya Presiden Wiharja benar-benar marah. Saya akan menelepon Nona Hart dan berdiskusi dengannya untuk melihat apakah kita bisa menyelesaikan ini secara damai. Undang Nona Ananta ke sini sore nanti. Aku ingin berbicara langsung dengannya tentang ganti rugi yang telah ditetapkan, jawabnya tanpa ekspresi. Sepertinya dia tidak berencana membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Vina senang melihat reaksinya. Dia tidak sabar menunggu drama menarik itu terungkap. Baik, Presiden Wiharja. Setelah Vina meninggalkan ruangan, Kenzo menyipitkan matanya dan berpikir. Wanitaku diganggu? Di sisi lain, Vina menelepon Lea setelah kembali ke kantornya. Ia mengundang Lea untuk berbicara tentang ganti rugi yang telah ditetapkan tanpa menyebutkan bahwa Kenzo ingin menemuinya secara langsung. Secara kebetulan Lea sedang berada di dekat situ, jadi ia akan tiba dalam waktu paling lama 20 menit. Setelah itu, Vina pergi ke kantor Shira untuk memberitahu bahwa masalah Lea akan ditangani oleh Kenzo, yang membuat Shira tercengang. Apakah dia punya waktu untuk mengurus ini?
Shira, menurutmu apakah Lea akan menerima ganti rugi yang telah ditetapkan? Dia akan sangat beruntung jika benar-benar mendapatkannya. Rasanya seperti mendapatkan 6 miliar itu seperti berjalan-jalan di taman. Aku akan melakukannya jika itu benar-benar tawaran yang bagus. Mata Shira berbinar saat menemukan cara baru untuk menjadi kaya. Jangan bodoh. Itu kejahatan. Lebih realistis untuk pergi bekerja. Setelah itu, Vina meninggalkan tempat kejadian sambil menyeringai. Shira menopang dagunya dengan lengannya dan melupakan pikiran itu. 20 menit kemudian, Lea tiba di kantor mereka bersama sahabatnya. Vina mengundang mereka ke ruang penerima tamu dan menyapa mereka dengan hangat. Tolong panggil Shira ke sini juga. Aku harap dia bisa diingatkan tentang cara yang tepat untuk memperlakukan klien. Lea menuntut dengan sikap merendahkan, mencoba memanfaatkan identitasnya sebagai klien untuk mempermalukan Shira. Lagi pula, bagi sebuah bisnis, pelanggan adalah Tuhan. Tentu, silakan tunggu sebentar, jawab Vina. Setelah itu ia keluar ruangan dan menghubungi telepon kantor Kenzo. Halo. Terdengar suara laki-laki yang rendah dan serak. Presiden Wiharja, Nona Ananta telah tiba. Dia sekarang berada di ruang tamu 03. Tolong panggil Shira juga, perintah Kenzo sebelum menutup telepon. Vina kemudian menelepon Shira. Begitu teleponnya diangkat, dia berkata, Nona Ananta ada di sini. Silakan datang ke ruang tamu 03. Aku tidak ingin melihatnya. Apakah kamu yakin tidak ingin menonton pertunjukan yang indah itu? Pertunjukan yang indah apa? Kamu akan tahu saat kamu sudah di sana, jawab Vina misterius. Baiklah, tidak ada salahnya melihat bagaimana Lea berencana memfitnahku saat aku sedang bosan sekarang. Shira berpikir. Jadi, sambil memegang telepon di tangannya, dia bangkit dan menuju ruang resepsi 03. Dia mengetuk pintu sekali sebelum mendorong pintu terbuka untuk memasuki ruangan. Namun, yang dia lihat hanyalah dua wanita yang duduk di sofa. Vina tidak terlihat dimanapun. Apakah kopinya enak? Lea mengejek sambil sudut bibirnya melengkung ke atas. Tidak, aku membuangnya, jawab Shira sambil duduk di sofa di samping Fiona. Saat itu, pintu didorong terbuka dari luar. Vina terlihat berdiri di pintu sambil berkata kepada pria di belakangnya, Presiden Wiharja, lewat sini. Lea dan sahabat wanitanya mendongak karena terkejut, hanya untuk melihat sosok ramping dan gagah berjalan memasuki ruangan. Sekilas, mereka dapat mengenali identitas pria itu, Kenzo Wiharja, Presiden Wiharja Corporation. Aku minta maaf atas sikap karyawanku, Shira Nugraha, geramnya sambil menatap tajam ke arah Lea. Lea yang tercengang segera menjawab, Presiden Wiharja, mungkin Anda tidak menyadari situasi ini. Masalahnya, karyawan Anda yang pertama kali melanggar perjanjian, jadi dialah yang seharusnya meminta maaf kepada saya. Melihat hubungan antara bibiku dan orang tuamu, aku rela membiarkan semuanya berlalu asalkan kau meminta maaf padanya. Kalau tidak, reputasimu akan ternoda jika kita harus melalui proses hukum, Kenzo membantah dengan dingin. Lea tercengang mendengarnya. Mengapa Kenzo membela karyawan yang tidak penting seperti Shira? Shira, yang menonton dari pinggir ruangan, akhirnya mengerti apa yang Vina maksud dengan pertunjukan yang indah. Ia menoleh ke arah pria di depannya, yang memancarkan aura mengintimidasi. Bahkan, pria itu tidak meliriknya sedikit pun, namun ia tetap menarik perhatiannya. Tuan Wiharja,
Aku tidak tahu apa kesalahanku, jadi mengapa aku harus meminta maaf? Lea, tentu saja, menolak untuk mengalah dan meminta maaf, terutama ketika pihak lain adalah Shira, saingan cintanya. Pertama, kamu menindas karyawanku di tempat kerja. Kemudian, kamu memanfaatkan situasi tersebut untuk memeras perusahaan kami agar membayar ganti rugi. Terakhir, tindakanmu telah sangat memengaruhi moral karyawanku. Lea tercengang. Dia mengakui dua tuduhan pertama yang dibuat Kenzo, tetapi bagaimana dia bisa bertanggung jawab atas tuduhan ketiga? Tidak. Sebenarnya, aku tidak punya rencana menuntut ganti rugi. Lagi pula, aku benar-benar ingin membuat perhiasan yang sesuai pesanan. Bagaimana kalau aku bicara dengan penanggung jawab utama untuk mencari desainer lain? Ketika akhirnya dia menyadari betapa seriusnya masalah ini, Lea mencoba menyelamatkan situasi. Nona Ananta, aku rasa kamu masih belum mengerti apa yang aku maksud. Pertama-tama, aku ingin kamu meminta maaf. Selanjutnya, perusahaan kami tidak akan pernah menerima perintah apapun darimu lagi. Kenzo dengan tegas menuntut permintaan maaf tanpa memberinya kesempatan untuk mundur. Sementara itu, Shira berdiri di satu sisi dengan tangan terlipat di dada, menunggu permintaan maaf Lea. Nona Ananta, lebih baik pikirkan konsekuensinya sebelum kamu menindas orang lain. Misalnya, tidak bijaksana memesan kopi seharga lebih dari 10 juta atas namaku tanpa persetujuanku dan kemudian memintaku untuk membayar tagihannya. Lagi pula, kamu tidak tahu selera dan preferensiku, jadi kamu tidak memberiku pilihan selain membuang secangkir kopi itu. Shira memanfaatkan kesempatan itu untuk mengungkap perbuatan jahat lain yang dilakukan Lea. Lea, yang sedang berpikir keras untuk mencari cara agar bisa mendapatkan pengampunan Kenzo, tidak bisa menahan diri untuk tidak melotot ke arah Shira ketika Shira tiba-tiba menambah panas api. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.